ya, maksudnya sesama teman harus support bisnis teman, itu pasti ya. Dan sekarang kan eranya digital, eranya kripto, eranya bitcoin, dan era yang kayak begitu-gitu lah, termasuk token. Tapi tetap sebagai teman saya juga support Pak Angel dan timnya, tapi juga bilang kepada penggemar dan masyarakat juga tetap harus berhati-hati untuk berinvestasi, harus research. Tapi berarti artinya ikut masuk di dalam Saya support aja, saya support sistem lah ya, support sistem karena sebagai teman. Tapi Mbak Weni sendiri termasuk orang yang suka berinvestasi apa gimana sih? Saya kebetulan orang yang konvensional, artinya saya lebih suka investasi, dasarnya saya investasi di real bisnis gitu yang ada barangnya. Tetapi kita kan ikut era globalisasi, semua digital, semua kripto, semua sudah begitu kan arahnya. Jadi mau tidak mau saya pun belajar untuk riset seperti apa sih angel token, seperti apa sih main kripto. Mbak Weni mungkin kemarin sedikit ya, mohon maaf nih. Kemarin kan Mbak Weni juga mengajukan banding soal putusan pengadilan Tangerang, itu gimana sih Mbak Weni? Nanya kasus lagi ya. Kelanjutannya gimana? Banyak. lanjutannya perkembangannya Pak. Ya, untuk perkembangan kasus sendiri itu saya tim kuasa hukum lagi banding, mengajukan banding, tetapi kita masih tunggu kabar untuk apakah banding kita diterima atau tidak. Berapa lama Pak itu? Mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Itu alasannya ditolak, mungkin bisa dijelaskan alasannya kenapa majelis menolak? Saya tidak tahu dasarnya, menurut pihak pengadilan adalah kurangnya bukti. Cuman menurut saya sendiri, pembuktian di kasus saya ini adalah hanya DNA, hanya tes DNA. Ya, kalau bukti foto, bukti apa kan saya sudah ada semua. Dari yang awalnya Reski tidak mengakui hanya bisnis, akhirnya saya kasih bukti dia mengakui kenal. Kurang bukti di mananya? Sedangkan satu-satunya bukti di sini adalah tes DNA, dan itu tidak dikabulkan oleh pihak pengadilan. Ya saya kecewa ya, kalau ditanya kecewa. Mbak Weni ini kan tes DNA ini kan sulit juga ya. Soalnya Mbak Weni dengan Rizky Aditya tidak ada pernikahan kan, Betul. Terus ada anak juga. Ya. Kemudian yang menjadi bukti dari Mbak Weni supaya pengadilan yang mau. dasar mungkin ya, yang menjadi dasar saya maju, dasar hukumnya adalah undang-undang pernikahan yang sudah direvisi, yang zamannya Ibu Maji Jakarta. Itu kan disebutkan bahwa saya lupa ya, pokoknya di situ setiap anak di luar nikah, tidak disebutkan apa setiap anak di luar nikah yang sudah berkawin atau belum, tidak disebutkan. Tapi setiap anak di luar nikah berhak mendapatkan hak keperdataan tidak hanya dengan ibu kandungnya, tetapi dengan ayah biologisnya yang bisa dibuktikan dengan tes DNA itu. Karena pasal itulah saya maju. Karena menurut saya kita semua tidak ada yang pernah luput dari salah. Semua punya kesalahan. Tapi apakah kesalahan itu tidak bisa diperbaiki? Karena kesalahan itu kan kedua orang tuanya. Anak saya tidak bersalah. Anak saya mempunyai hak kekuatan hukum yang sendiri di luar orang tua. Jadi orang tua yang punya masalah apapun, dia tetap berdiri sendiri. Dia punya hak sebagai warga negara juga buat menuntut itu. Artinya dengan ditolaknya kemarin itu sesuai dengan ekspektasi Maaf. dengan ditolaknya kemarin itu sesuai dengan ekspektasi awal Mbak Weni? Sebetulnya kalau bicara ekspektasi kan kita pengennya bahwa kita dikabulkan. Tetapi sebetulnya hasil pengadilan itu sebetulnya kuasa hukum saya sudah memberitahukan 2 jam sebelum. Jadi mereka baca situasi dan sudah tahu bakal akan ditolak. Ini benar saat itu Rizky pernah jabat di sebuah perusahaan. Iya, Rizky pernah masuk di perusahaan saya. Salah satu perusahaan Bapak yang sampai benar atau faktor dia mengisi di jabatan tersebut. Iya, Rizky pernah menjabat sebagai komisaris perusahaan saya, betul. Itu berapa lama? Di salah satu perusahaan saya. Berapa lama? Kurang lebih 1 tahun ke 1 tahun setengah. Mbak Weni ini kan kasusnya masih bakal berjalan panjang ini. Anak sendiri gimana sih? Apakah pernah nanya bapaknya atau gimana selama ini? Anak saya sudah mulai besar. Jadi sebetulnya kenapa saya juga buka ini, karena anak saya sudah mulai menanyakan ayahnya. Apa yang ditanyain biasanya? Karena kan menurut saya ya, mukanya Kiki itu kan mirip sekali dengan ayahnya. Sehingga ini bukan rahasia lagi, sudah jadi rahasia umum. Jadi banyak orang berkunjung di belakangnya karena banyak yang tahu. Kiki mirip ya, Kiki mirip. Akhirnya dia tanya, "Mama, aku mirip siapa? Emang papaku itu siapa?" Nah kebetulan ada foto juga Reski lagi gendong Kiki bayi kan.
Itu dia pertanyaan, mama aku pernah di foto sama artis ini ya. Saya sebagai orang tua yang nggak pasti ya. Tapi Pak Weni sendiri Dia tahu nggak kalau itu tanpa saya jujur pun anak saya kan sudah mulai besar, sudah melihat handphone, sudah main digital ya, sudah begini loh. Dia tahu, cuman dia untuk menanyakan secara langsung dia sungkan sama saya sih, karena kesian ya. Gitu. Jadi dia lebih banyak diam. Sama-sama. Kayaknya kenal sama